Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, tema kita pada pagi ini yaitu setetes darah untuk sesama gitu. Dan kita sambut juga bintang tamu kita yang sudah hadir, yaitu Ibu Irianka Aditya selaku pengurus PMI Kota Bengkulu. Halo Cece. Halo juga. Sehat Ce? Alhamdulillah sehat. Sehat Cece ya. Nah, panggilan akrabnya Cece ya? Iya. Gitu. Saya lebih dikenal dengan Cece Dracula. Kenapa tuh? Kenapa Cece Dracula? Iya, karena saya penghisap darah katanya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana itu ada Cece nih, Cece penghisap darah nih, Cece Dracula udah datang katanya nih. Iya. Nah, tema kita kan setetes darah untuk sesama nih, Cece gitu kan. Yeah, artinya memang Cece bergerak di bidang sosialnya, mungkin lebih ke darahnya ya kayak gitu ya, mencari bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Tapi pengen tahu nih backgroundnya dulu deh. Asalnya dari mana, Ce? Saya dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Sampai ke Bengkulu nih kayak gimana nih ceritanya nih? Karena merantau atau karena sekolah? Saya tahun 92 itu udah tamat SMA. Jadi kebetulan waktu itu saya sempat ke Palembang untuk kuliah. Tapi karena saya nih anak tunggal. Oh, satu-satunya JT nih gitu. Jadi mama saya tuh sering nangis. Katanya dia nggak rela saya pergi ke dari dia kayak gitu kan. Jadi namanya anak satu-satunya kan gitu. Kan orang tua zaman dulu kan ya boleh dibilang kolot ya. Jadi saya nggak tahan lihat mama saya tuh suka nangis katanya. Jadi saya pulang saya nggak jadi kuliah, saya pulang terus saya diam aja di rumah kayak gitu. Terus saya ngomong dengan mama, "Ma, kalau mau pengen lihat anaknya berhasil, ya jangan disuruh di rumah aja." Saya bilang saya juga punya kemauan, saya juga punya masa depan yang harus saya cari kayak gitu kan, nggak bisa datang sendiri kan. Akhirnya saya bilang, "Mama boleh nggak saya ke Bengkulu?" Saya bilang kan, karena di Bengkulu kan ada tante saya. Karena pilihannya mungkin ada tante, ada keluarga ya. Jadi mama saya mengizinkan. Itulah permulaan saya datang ke Bengkulu. Terus saya kursus komputer waktu itu. Komputer zaman dulu kan kita masih pakai flash yang segi 4 itu. Yang ada warna biru, ada warna merah. Kalau sekarang kan udah canggih. Iya. Dan 92 itu Anas belum lahir loh, Ce. Kayaknya memang belum zamannya Anas tuh gitu kan, belum tahu gitu belum kan. Tahu ya. Kalau perkembangan itunya. Oke. Masuk ke Bengkulu awalnya ikut tante dan kursus komputer. Terjun pertama kali di bidang sosial nih ya gitu ya, ke membantu sesama juga. Itu awal mulanya ceritanya dari mana? Jadi begitu saya menikah di tahun 94, terus sekitar tahun 2000 lah ya, 1998 lah kayak gitu ya. Terus saya tuh pernah ditawarkan oleh seorang Bapak Jenderal yang ada di Jakarta. Kebetulan dia adalah Ketua Gepenta. Gepenta itu adalah Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba. Nah, jadi Bapak itu kan kita main Facebook kan, zaman dulu ada Facebook ya. Saya pun sampai sekarang ya Facebook ya. Jadi dia lihatlah kegiatan sosial saya karena saya tuh senang menggerakkan teman-teman saya. Saya kan anak saya sekolah, jadi saya di sekolah tuh saya ada forum ya, forum sekolah. Nah di situ saya sebagai ketua forum. Jadi saya ngajak teman-teman saya orang tua wali murid ini untuk berpartisipasi seperti di panti asuhan atau di panti werda. Nah itu sering saya lakukan itu. Nah jadi dari situlah mungkin melihat sosok saya ini mungkin bisa untuk membantu orang ya, mungkin jiwa sosialnya tinggi ya, instingnya ya. Jadi Pak Jenderal ini bilang, kamu bisa katanya. Saya bilang, Pak saya nggak ada basic loh di narkoba saya nggak ada. Tuh saya sama sekali nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Saya bilang
nanti saya coba cari orang lain. Saya bilang siapa, nanti saya tetap bantu, saya bilang. Sempat 3 bulan kita pending ya. Terus saya tanya, saya cari terus semua teman saya ini kebetulan saya punya teman banyak. Emang aktif dari dulu Cece-nya berarti? Iya, saya orangnya memang aktif ya. Organisasi Iya, gitu ya? terus saya tanya, beliau bilang, Betul. ini mandat ada di tangan Cece. Cece lah yang ngambil. Tapi saya bilang saya nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa, nanti kami bantu. Ini kata-kata teman-teman saya semuanya. Kebetulan teman-teman saya ini boleh dibilang ada pengusaha, ada pengacara, ada dosen, ada kepala rumah sakit. Itu semua mendukung saya lah kayak gitu kan. Dia Link bisa, yang udah dibangun mungkin ya? Iya, selama saya bekerja kegiatan gitu, sosial kegiatan gitu ya. sosial. Terus akhirnya saya ambil. Setelah saya di tahun 2016 saya dilantik di Unihas itu. Kebetulan ada Pak Pong Harjatmo itu hadir dia di acara saya itu. Itu kan salah satu aktivis yang dulu kita tahu yang suka manjat gedung MPR ya. Iya. Nah, itu salah satu dia datang. Terus kebetulan di SMA 7 ada tawuran. Waktu saya lantik ada tawuran. Kebetulan waktu itu masih gubernurnya Pak Junaidi. Nah, beliau datang. Waktu pelantikan saya beliau datang. Itu pun kita justru sempat nggak percaya ya. Iya. Dia datang. Gubernur langsung ya? Iya, gubernur langsung datang. Dia datang terus dia pesan katanya supaya kita membantu pemerintah di Bengkulu inilah untuk mengatasi para pecandu kayak gitu kan, para gerakan anti narkoba lah. Iya, gitu. Terus kan karena Gepenta ini juga ada tawurannya kan, jadi dia pesan juga itu anak-anak sekolah sering tawuran katanya ya. Jadi begitu selesai kita dilantik sama ketua umum sama Pak Pong ini kita langsung ke SMA 7. Edukasi langsung ke sana, kita ketemu kepala sekolahnya, terus kita beli semacam pembinaan lah kepada siswa-siswa di sana agar mereka jangan melakukan tawuran karena tawuran itu kan merugikan. Lebih baik kan carilah sesuatu yang bermanfaat bagi pelajar ini kayak gitu, ya kan? Setelah itu di tahun 2017 saya diajak bergabung di PSMTI. PSMTI ini adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Karena basicnya di sosial ya. Berarti saya mau. Iya. Cece ini kalau diulik-ulik berarti gerakan sosialnya memang dari dulu ya? Iya. Saya punya pecandu-pecandu itu saya bantu, saya rehabilitasi di Lido. Saya bawa ke Lido langsung. Saya bermitra dengan BNN Provinsi. Waktu itu di zamannya Pak Joko. Nah, saya bermitra sama beliau, terus juga sama Pak Budiarso. Nah, di zamannya Pak Budiarso itu saya dapat penghargaan dari beliau. Karena penghargaan saya sebagai aktivis anti narkoba. Itu ada piagamnya. Saya dikasih karena memang saya membantu murni. Saya nggak pernah terima uang 1 sen pun dari siapapun. Artinya non profit? Nol, iya. Saya nggak pernah, saya juga nggak digaji di sana, cuma saya senang bantu orang kayak gitu aja. Saya pernah juga nolong orang yang di Pagar Dewa itu satu, cuma saya lupa namanya. Ibunya kebetulan, mungkin kalau dia nonton, dia dengar, mungkin dia ingat sama saya kalau ya. Mudah-mudahan selalu ingat. Ibu itu dia seorang tukang pijit. Jadi anaknya ini adalah pecandu narkoba. Dia di Pagar Dewa. Jadi waktu itu ada teman saya, dia sering lihat profil saya di Facebook, dia minta tolong sama saya, Cece bisa nggak bantu katanya. Saya bilang saya bantu. Saya datang ke rumah dia, terus saya lihat anak ini dikerangkeng di satu kamar, kayak penjara kayak gitu, tangannya diborgol, kakinya diikat. Terus saya bilang ke orang tua yang kenapa bapak kayak itu kan nggak boleh. Saya bilang, iya Bu, habis dia suka ngancam-ngancam, dia suka udah sampai kayak gitu. Jadi saya bilang, Pak, itu bukan solusinya. Saya bilang kalau bapak buat seperti ini, anak bapak akan tambah parah. Terus saya bilang, oke, saya bantu ya Pak. Saya bilang mau nggak? Akhirnya anak ini saya bawa ke rumah sakit jiwa. Yang ada kan kita rumah sakit jiwa kan di belakangnya itu kan ada tempat rehabilitasi di sana. Nah, saya bantu, saya bawa ke sana. Ternyata
di sana nggak bisa diterima Karena apa? karena dia ada gangguan jiwa. Jadi dia harus dibawa dulu ke bagian kejiwaan. Oh, diperiksa dulu. Dia harus diobatin dulu. Diobatin dulu. Jadi nggak bisa langsung ke rehab, nggak. Dia harus Obatin dulu. diobatin dulu jiwanya. Psikolognya. Iya. Setelah itu dia dirawat sekitar 2 minggu. Oke, Setelah 2 minggu dia pulih. gitu. Dia Baik. pulih. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya sih gitu kan. Pasti banyak seputar tentang darah dan PMI-nya. Bagaimana tugas-tugas Cece di lapangan, bagaimana pengalamannya juga. Nanti point of view-nya Cece sendiri gitu Iya, ya. oke. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.